Halo semuanya, pernah nggak sih baca sesuatu yang awalnya tuh puitis banget, misterius, sampai bikin kita langsung penasaran? Nah, hari ini kita bakal menjelajahi salah satu surah dengan pembukaan paling memukau dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat, atau Angin yang Menerbangkan. Surah ini tuh nggak dimulai dengan kalimat biasa, nggak. Ia langsung dibuka dengan sebuah sumpah yang agung, demi angin yang menerbangkan debu. Coba deh, bayangin sejenak. Kekuatan tak kasat mata yang bisa ngangkat padang pasir, ngebentuk badai, dan nyebarin kemanapun dia mau. Sebuah kekuatan yang, wow, dahsyat, misterius, dan bener-bener di luar kendali kita kan? Sumpahnya nggak berhenti di situ. Kita dibawa dari daratan, sekarang ke langit. Demi awan yang membawa muatan berat. Awan yang bawa hujan, sumber kehidupan. Jadi dari kekuatan yang menyebar, sekarang kita ke kekuatan yang memberi. Ritme ini terus membangun suasana. Seolah-olah ngajak kita nanya, sebenarnya ada apa sih dengan semua kekuatan alam ini? Dari langit, kita turun lagi ke lautan luas. Dan demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Kapal-kapal ini, yang kelihatannya meluncur dengan tenang, kan sebenarnya didorong oleh kekuatan yang sama, kekuatan angin yang kita bahas di awal tadi. Udah mulai kelihatan polanya. Bumi, langit, lautan. Rasanya seluruh alam semesta dipanggil buat jadi saksi. Dan pas kita mikir ini semua tentang alam, tiba-tiba sumpahnya bawa kita ke dimensi yang beda. Dan demi malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Ini pergeseran yang dramatis banget kan, dari yang kelihatan ke yang gak kelihatan. 4 sumpah agung, angin, awan, kapal, malaikat, semuanya ini ngebangun satu pertanyaan besar. Untuk apa semua sumpah ini? Nah, ini dia jawabannya. Puncak dari semua sumpah tadi. Setelah memanggil kekuatan alam dan malaikat sebagai saksi, penegasannya datang dengan sangat mutlak. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sungguh hari pembalasan pasti terjadi. Jadi intinya apa? Semua keagungan alam semesta ini seolah-olah jadi bukti bahwa janji tentang keadilan di akhir nanti itu bukan cuma cerita, itu adalah sebuah kepastian. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Sumpah-sumpah di awal tadi itu bukan sekedar puisi loh. Ini mirip kayak pas ada orang yang kita hormati banget, bilang, demi langit dan bumi, saya janji. Kita pasti tahu kan, apapun yang bakal dia omongin setelah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Nah inilah cara teks ini menegaskan betapa pastinya pesan yang mau disampaikan. Ini pertanyaan yang menarik ya. Setelah ada penegasan sekuat itu, logikanya semua orang bakal langsung percaya dong. Ternyata enggak. Teks ini kemudian ganti fokus, seolah-olah nyorot lampu ke panggung umat manusia dan bertanya, gimana sih reaksi mereka terhadap janji ini? Dan gambaran yang dilukiskan, jujur aja, kurang bagus. Dikatakan ada sebagian orang yang malah bingung, kejebak dalam perdebatan yang nggak ada ujungnya, dan lalai sama kebenaran yang lebih besar. Mereka bahkan sampai menantang janji itu dengan sinis. Oh ya, kapan tuh hari pembalasan datangnya? Sebuah pertanyaan yang penuh dengan keraguan. Nah, dari gambaran keraguan ini, kita seolah-olah dibawa ke sebuah persimpangan jalan. Teksnya kemudian menyajikan sebuah kontras yang tajam banget, hitam putih. Ini tentang dua jalan yang berbeda dan dua tujuan akhir yang sangat-sangat berlawanan. Dan inilah kedua tujuan akhir itu, disajikan bersebelahan. Di satu sisi, ada mereka yang bertakwa. Di dunia, mereka digambarkan sebagai orang yang baik, gak banyak tidur karena ibadah, dan suka berbagi. Balasannya, taman dan mata air. Di sisi lain, para pendusta. Balasan mereka, api, dan sebuah kalimat yang nyelekit. Rasakan, ini loh azab yang dulu sering kamu minta buat dicepetin. Kontrasnya bener-bener jelas banget. Oke, jadi ada janji, ada juga konsekuensinya. Tapi mungkin ada yang nanya, buktinya apa? Nah, di bagian selanjutnya, teks ini seolah-olah bilang, kamu butuh bukti? Oke, sini saya kasih lihat. Bukti ini diambil dari dua sumber yang kuat banget, pelajaran dari sejarah dan tanda-tanda di alam semesta. Sejarah dibuka lagi, tapi ini bukan pelajaran sejarah biasa. Ini kayak rentetan kilas balik yang cepat dan kuat. Ada kisah kaum Lut, Fir'aun yang ditenggelamkan, kaum Ad yang dihancurkan angin, kaum Tsamud yang disambar petir, sampai kaum Nuh. Semua kisah ini punya satu benang merah yang sama. Ketika peringatan diabaikan, akibatnya nyata dan mengerikan. Reruntuhan mereka, kata teks ini, sengaja ditinggalkan sebagai tanda untuk kita. Setelah ngajak kita lihat ke belakang, ke sejarah, teks ini kemudian menghadapkan sebuah cermin ke kita dengan pertanyaan yang nusuk banget. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ini kayak jembatan yang ngajak kita buat berhenti lihat masa lalu dan mulai lihat apa yang ada di sekeliling kita. Dan bahkan di dalam diri kita sendiri, sekarang juga. Jadi, tanda-tandanya apa aja?
Kita diajak buat lihat. Lihat deh ke bumi yang kita pijak, dengan segala keajaibannya. Lihat ke dalam diri kita sendiri betapa rumit dan hebatnya kita diciptakan. Lihat ke langit, gimana rejeki kita datang dari sana. Gimana ia dibangun begitu kokoh dan, katanya, terus meluas. Bahkan dalam konsep paling simpel, segala sesuatu diciptakan berpasangan. Menurut teks ini, semua ini lebih dari cukup jadi bukti buat orang yang mau yakin. Dan, buat menekankan lagi betapa pastinya janji ini, teks ini pakai perumpamaan yang cerdas banget. Dikatakan bahwa kebenaran hari pembalasan itu sama pastinya dengan fakta bahwa kamu bisa berbicara. Coba pikirin deh, kita kan nggak pernah ragu kalau suara kita bisa keluar ya kan? Nah, teks ini bilang tingkat kepastian janji Tuhan itu ya setingkat itu. Ini penegasan yang sangat personal dan susah banget buat dibantah. Kita udah lihat janjinya, kontras nasibnya, dan bukti-buktinya dari sejarah dan alam. Sekarang kita sampai di pertanyaan pamungkas, pertanyaan kenapanya. Setelah ini semua, sebenarnya apa sih tujuan utama di balik semua ciptaan ini? Kenapa kita ada di sini? Dan ini dia, jawaban yang jadi jantung dari seluruh surah ini. Tujuan penciptaan jin dan manusia menurut ayat ini bisa diringkas dalam satu tujuan, ibadah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini bukan sekedar perintah ya, ini adalah definisi dari hubungan paling dasar antara sang pencipta dan kita, ciptaannya. Kalau kita udah paham tujuan sebesar ini, tentu ada tindakan yang harus diambil kan? Makanya, perintah selanjutnya terasa mendesak banget. Maka segeralah kembali kepada Allah. Kata segeralah atau larilah di sini tuh bukan main-main. Ini kayak panggilan darurat untuk menyelaraskan lagi arah hidup kita dengan tujuan utama keberadaan kita. Dan buat memastikan pesannya benar-benar sampai, ada dua peringatan penting yang diulang 2 kali, persis kayak penekanan dalam pidato. Pertama, aku adalah pemberi peringatan yang jelas bagimu. Dan kedua, jangan menyekutukan Tuhan. Pengulangan ini seolah-olah bilang, oke, kalau dari semua ini kamu cuma bisa ingat 2 hal, ingat 2 hal ini. Dan kita tutup perjalanan kita di surah Az-Zariyat ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Setelah semua bukti dari alam semesta, pelajaran dari sejarah, janji yang agung, dan peringatan yang super jelas, apa konsekuensi akhirnya? Surah ini ditutup dengan kembali mengingatkan tentang hari yang udah dijanjikan itu. 2 jalan sudah dipaparkan dengan sangat gamblang, 2 tujuan akhir telah ditunjukkan. Pilihan, pada akhirnya, kembali kepada kita masing-masing.